Hello, I am Biorka. It's time for the Indonesian people to be smarter. Don't be easily fooled by irresponsible people. I am not in Indonesia, but I love Indonesia. Nggak di Twitter, nggak di TikTok, dan juga nggak di Instagram, semuanya bahas soal Biorka. Hacker yang satu ini jadi viral karena beragam aksi yang dilancarkannya dalam beberapa waktu terakhir. Mulai dari data pelanggan IndiHome, data kependudukan dari KPU, data pelanggan Tokopedia, hingga yang paling mencengangkan surat rahasia BIN untuk presiden di tahun 2019 hingga 2021. Bahkan beberapa data pribadi orang penting seperti Johnny G. Plate, Puan Maharani, Erick Thohir hingga Anies Baswedan. Nah, kehebohan yang ditimbulkan oleh Biorka tentu menuai banyak tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat. Utamanya tentu datang dari pemerintah yang kemudian diutarakan oleh Kominfo. Namun sayang sih, tanggapan dari Kominfo malah lawak abis. Tanggapan ini udah mirip tuh dengan tindakan mama kompleks yang larang anak buat main-main hujan. Tentu jelas lah si bocah makin terobsesi buat main hujan. Dalam hal ini ya Biorka yang malah makin sering membobol data pemerintah dan juga memberikan tanggapan yang lumayan menohok. Tanggapan tentang lemahnya keamanan cyber kita emang bukan hal yang baru sih. Dari keterangan Bang Teguh, seorang hacker yang datang ke podcast Onat dan Hesti, keamanan situs pemerintah bahkan dianggap mainan oleh para hacker. Adek, asli sih ya bikin pusing. Situs pemerintah tuh bahkan sampai sekarang tuh jadi mainan. Jadi anak-anak baru belajar itu tes skillnya tuh di sana. Selain pemerintah, tanggapan soal Biorka juga datang nih dari beberapa ahli IT yang bicara di beberapa acara. Seperti Bapak Imade Wiryana yang pernah dipercaya oleh Pak SBY untuk pengamanan cyber, mengungkapkan kalau sosok Biorka sebenarnya tidak boleh terlalu dianggap pahlawan. Hal tersebut dikarenakan kebocoran data yang dilakukan Biorka juga merugikan masyarakat luas. Orang-orang yang nganggep Biorka ini pahlawan, memangnya yakin kalau datanya tidak ikut tersebar dari 1,3 miliar data SIM card yang diperjualbelikan oleh Biorka? Pokoknya menurut pakar IT sekaligus hacker ini mengungkapkan bagi siapa aja yang membocorkan data pribadi seseorang itu adalah orang jahat. Nah, soal 1,3 miliar data SIM card yang bocor, pengakuan lain juga datang dari Koordinator Forum Keamanan Cyber dan Informasi, yaitu Gildas Diograt Lumi. Kebocoran tersebut ternyata bukan datang dari aksi pembobolan sistem oleh Biorka, melainkan data itu dibeli olehnya lewat seorang hacker. Dari Pak Gildas ini juga nih keterangan kalau Biorka adalah orang Indonesia makin menguat. Dugaan tentang Biorka orang Indonesia pun mulai meluas. Pemerintah bahkan bertindak lumayan, membingungkan. Hal membingungkan itu datang dari sikap yang ditunjukkan. Satu sisi Biorka diklaim tidak berbahaya. Di sisi lain, malah dibentukkan tim khusus seakan-akan Biorka ini adalah ancaman yang luar biasa. Jadi ya wajar kalau masyarakat merasa bingung. Setelah tim khusus ini dibentuk, perluasan informasi yang dilakukan kemudian mengarah pada satu orang yang juga lumayan buat heboh. Penangkapan yang dilakukan di Madiun menjaring seorang penjual es. Padahal dari keterangan ibunya orang ini bahkan tidak punya komputer. Makanya masyarakat memprotes dengan sinis tindakan dari tim khusus tersebut. Singkat cerita, si penjual es ini sempat dilepaskan oleh polisi. Namun sekarang harus balik lagi ditangkap dan bahkan ditetapkan menjadi tersangka. Penjual es asal Madiun tersebut diungkapkan menjadi antek-antek dari Biorka lewat hal yang diunggah di channel Telegram Biorkanism. Nah ini nih Pop Gengs bahayanya ikut-ikutan mau tenar dengan isu berbahaya seperti Biorka. Kira-kira nih kalau si penjual es ini sampai di penjara, apa Biorka bakal nolong? Sampai sekarang setelah penangkapan penjual es tadi, identitas Biorka masih belum terungkap dan tidak menuai hasil signifikan. Makanya persepsi tentang si hacker ini makin simpang siur.
Saking simpang siurnya, ada juga yang bilang kalau Bjorka ini malahan adalah orang pemerintah. Tugasnya adalah untuk memecah isu yang sedang beredar sekarang di masyarakat, mulai dari kenaikan harga BBM dan beberapa kasus lainnya yang sedang ramai. Hal ini sih memang cukup bisa untuk dipercaya karena semenjak Bjorka dibahas, udah jarang tuh orang-orang memberitakan soal kenaikan BBM yang malahan lebih meresahkan ya. Lalu ada juga yang menghubungkan Bjorka ini dengan anggaran yang akan digelontorkan pemerintah. Perlu kita tahu, kalau sekarang ya anggaran Kominfo itu udah mencapai 27 triliun rupiah. Kira-kira kalau isu Bjorka ini makin dibahas dan penambahan anggaran dilakukan, yakin anggarannya tepat sasaran? Pokoknya semua berita tentang Bjorka ini masih simpang siur. Nah, sebagai masyarakat, kamu pilih meyakini yang mana nih? Apa Bjorka adalah pahlawan yang sedang menyudutkan pemerintah bertindak semena-mena? Ataukah dia adalah orangnya pemerintah yang sedang memecah perhatian masyarakat dan menenggelamkan isu-isu tertentu? Sebutkan pendapat kamu di kolom komentar ya. Bye!